Jadi aku baca-baca di komen, banyak banget teman-teman yang bilang kalau aku udah lama golput, pokoknya aku datang aku coblos aja semuanya karena aku udah nggak percaya. Nah ini aku paham banget ya perasaan kalian karena memang kadang-kadang nggak melihat perubahan gitu kan, walaupun udah milih, walaupun apapun yang terjadi, korupsi tetap jalan, karyawan tetap semena-mena, jadi kita nggak ngelihat adanya hope dari situ. Nah tapi teman-teman, golput atau kita nggak berpartisipasi dalam politik itu sebenarnya bahaya banget untuk masa depan negara kita. Kenapa? Pertama, saat kita nggak memilih, kita tuh sedang membiarkan kekuasaan jatuh ke tangan yang salah. Kenapa? Karena aku udah jelaskan sebelumnya ya, kalau di Indonesia dengan demokrasi itu akhirnya budaya popularisme yang membuat seseorang terpilih bukan karena kapabilitas, tapi karena siapa yang lebih populer, siapa yang lebih punya modal besar untuk membuat dirinya populer, akhirnya bisa terpilih. Nah, saat kita golput, akhirnya orang-orang ini yang akan berkuasa akhirnya. Makanya sekarang saat kita lihat parlemen, kok itu orang bisa ada di situ sih gitu kan, kita ada kepikiran gimana kok orang dengan background kayak gitu bisa ada di situ. Nah itu akibat dari banyak banget dari kita yang juga golput. Jadi di tahun 2019 itu ada sekitar 19,24 juta orang yang tidak memilih. Padahal itu suara kalau dipakai bisa untuk kita arahkan ke calon-calon yang memang punya kapabilitas. Kedua, ini juga mengurangi legitimasi dari demokrasi. Jadi di tahun 2020 di Pilkada di Medan itu cuma 45% teman-teman yang memilih. Berarti mayoritasnya itu udah nggak milih karena udah nggak percaya lagi. Nah ini bahaya banget ya, karena jadi keputusan yang diambil nantinya itu bisa banget menguntungkan elit atau oligarki kita tentu. Karena yang menang ya dia-dia lagi, yang terpusat ya dia-dia lagi gitu. Ini bahaya banget. Jadi memang harus kita pecah tuh ke orang-orang lain yang memang punya kapabilitas. Yang ketiga, ini membuka jalan untuk politik dinasti teman-teman. Saat kita pasif, kita nggak peduli, akhirnya mereka milih teman-teman mereka, saudara-saudara mereka untuk masuk lagi ke sana. Dan itu akan tumbuh subur, karena mereka merasa, rakyat nggak peduli juga, ya rakyat bisa berbuat apa sih? Makanya yang harus kita lakukan, mulai dari sekarang, kita nih, generasi-generasi Indonesia yang baru, yang masih muda-muda, coba deh kita lebih melek politik, kita tandain siapa kira-kira wakil-wakil yang memang pantas untuk jadi karyawan, untuk duduk di sana. Jangan sampai, nih, yang udah berlalu berjalan-jalan ya, politik dinasti terus berjalan, orang-orang yang nggak punya kapabilitas, artis-artis cuma mengandalkan popularitas doang, artis yang tidak punya kapabilitas ya, yang punya kapabilitas silahkan untuk masuk jadi karyawan kita, itu silahkan banget. Nah, jadi teman-teman, ayo kita edukasi diri dari sekarang, kita lihat siapa sebenarnya orang-orang yang capable untuk duduk di sana, karena inget, yang mereka putuskan itu menjadi hukum dan dasar di negara kita yang akan mengarahkan apakah negara ini akan jadi semakin kapitalis, mendukung konglomerat, atau akan menjadi semakin humanis, yaitu mensejahterakan masyarakatnya, mendorong kualitas hidup masyarakatnya untuk meningkat gitu. Dan semua itu ada di tangan kita. Kalau bukan kita, mau berapa ratus tahun lagi kita biarkan Indonesia ada di posisi yang seperti ini.